Ben. Saat ini kita menemukan sebuah lokasi yang penuh dengan pecahan tembikar, keramik Tiongkok, fragmen batu bata, gerabah-gerabah kuno, termasuk harta karun lainnya. Dan ada sebuah lokasi yang sangat misterius di sebelah sana, penuh dengan batu-batu gudeg yang sebagian cerita masyarakat menghubungkannya dengan celeng serenggi bertapa membatu. Nah, ini sangat misterius bagi kita untuk kemudian menelisik eksistensi dan nilai-nilai artefaktual serta kesejarahannya ya. Apa sih sebenarnya di balik itu semua tentang peristiwa sejarah di masa lalu. Jadi di sini tetap di lereng Anjasmara ya, yang tidak terlepas dari kisah legenda atau cerita Serat Damar Wulan ya. Damar Wulan kemudian seorang abdi yang awalnya abdi dari Pati Lobender kemudian menjadi pendamping Ratu Kencana Wungu, termasuk menikahi putri Anjasmara dan kedua istri Minak Jinggo, yaitu Dewi Wanita dan Dewi Pinang. Nah, coba kita mengisi sebelum masuk ke dalam hutan ini, kita coba mengisi tentang temuan bekas perkampungan kuno Kerajaan Majapahit. Nah, ini kita akan mencoba apa sih yang dimaksud dengan celeng serenggi bertapa membatu. Jadi di sini ada beberapa jejak batu yang sangat misterius ya, seperti seakan-akan turun dari langit sekitar jutaan atau ribuan tahun yang lalu. Ini sangat misterius sekali. Coba kita jumlah atau kita demek atau kita pegang. Ini batu apa ini? Seperti ini coba. Bentuknya memang seperti zat besi, seperti besi ya, tambah besi ya. Tapi kemungkinan ini adalah banyak sekali sesuatu yang sangat aneh. Bahkan bentuknya itu seperti gendang ya. Gak tuplak-tuplak, tak tuplak-tuplak-tuplak tugang. Nah gitu. Atau kemudian tan jombang tuku gedang-gedang itu tuku. Nah ini kayak gendang. Tapi masyarakat mengenalnya dengan batu celeng. Ini ada yang lebih kecil. Nah ini coba kita mengisi ke sana kalau bisa. Di sini ada beberapa, hanya sekitar ratusan ya atau puluhan. Dan ini berjajar dalam sebuah formasi yang sangat misterius. Seperti sesuatu yang tersistem pada masa peradaban masa lalu. Sedangkan kemudian artefak pendukungnya di area ini kita akan menemukan banyak sekali pecahan-pecahan tembikar. Nah, seperti ini. Nah, banyak sekali pecahan-pecahan tembikar. Coba kita cari yang lebih besar ya, tembikar-tembikar tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa. Dan ini yang besar akan seperti memiliki mata seakan hidup. Kalau tidak percaya ada jejak artefaktual ini, jadi kamera bisa melihat ke atas ke ini. Nah, di sini kita menemukan keramik Tiongkok ya, yang berwarna putih dan kecoklatan. Jadi ini kena hujan dan kena beletokan, jadi warnanya ini tertutup ya, kena lumpur ya. Nah ini artinya di sini entah pernah situs ini menjadi situs religi kabuyutan ya, atau jejak-jejak neolitik megalitik, yaitu pemujaan kepada menhir batu besar. Karena memang pada masa prasejarah agama-agama kabuyutan ini tidak terlepas dari batu-batu besar aneh yang kemudian sebagai simbol menhir tugu batu, atau dolmen meja batu, atau kemudian kubur batu. Nah, banyak hal yang tentang zaman batu ya, atau Stone Age ya, zaman batu. Nah ini terbesar ini yang terbesar. Ini juga ada beberapa yang kecil yang mengumpul menjadi satu. Ini juga ada beberapa. Yang di sana juga ada yang sangat misterius. Ini persis ini seperti celeng ini. Nah, ceritakan bahwasanya khazanah celeng serenggi dalam pewayangan ini tidak terlepas kemudian dari cerita Arjuna Wiwaha, yaitu ketika para Pandawa sedang mau berperang melawan saudaranya, yaitu melawan para Kurawa dalam perang Bharatayuddha. Maka Arjuna izin pada saudara-saudaranya yang lainnya, yaitu Bima, yaitu Yudhistira, Nakula, Sadewa, dan ibunya Kunti, itu kemudian izin bertapa di Gunung Indragila. Nah, kita apakah ini dulu namanya Gunung Indragila ya? Kita juga kurang tahu. Nah, di situ kemudian ketika Arjuna bertapa gitu ya, itu digoda oleh 7 bidadari cantik molek yang mau diajak selingkuh, yang mau diajak hubungan tidak senonoh. Tapi kemudian Arjuna kuat ya. Salah satu kemudian dewi yang paling cantik adalah Dewi
busuk tanpa memperdulikan godaan dari para wanita-wanita cantik itu. Tapi kemudian setelah itu Dewa Indra menyamar menjadi pertapa tua, menyapa Arjuna, berdialog tentang agama. Setelah berdialog kemudian menampakkan wujudnya sebagai Dewa Indra, kemudian pergi ke Kaya. Nah, ini. Setelah itu kemudian Arjuna kemudian datangi celeng serenggi yang besar dengan taring yang sangat ganas. Kemudian Arjuna memanggil anak panah dan panahnya memanah. Tapi dalam waktu bersamaan dua anak panah tembus di perut celeng serenggi di titik yang sama. Ada pertapa tua yang kemudian mengatakan dan mengklaim, aku yang telah membunuh dan berhasil mendapatkan celeng serenggi itu. Tapi Arjuna juga mengatakan, ini panah saya, karena di lubang yang sama ini ada dua panah. Setelah itu kemudian eyel-eyelan, kemudian sang pertapa tua tersebut menampakkan diri sebagai Dewa Siwa, sehingga kemudian pergi ke Kayangan. Kemudian ternyata ini artefak pecahan tembikar yang banyak ya di sini. Kemudian di sini memang ada situs religi dan di sini ada kaca ya. Nah, ini kaca ini sangat langka. Nah, dan bentuknya itu sangat kuno. Dan kaca ini belum dihasilkan di negeri Tiongkok pada masa kerajaan Majapahit. Hanya Damaskus saja yang menghasilkan kaca. Artinya memang perdagangan di Trowulan, di Canggu dan Surabaya atau Ujung Galuh ini merupakan perdagangan internasional yang didatangi para pedagang dalam pelayaran samudra yang sangat luar biasa sekali, baik dari saudagar dari Tiongkok, dari India, dari Arab, dari Persia ya, maupun dari Mesir maupun dari Romawi, Bizantium. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali dan patut dibanggakan. Dari sinilah kemudian Majapahit memiliki jiwa besar. Bahkan Hayam Wuruk tahun 1358 Masehi mengeluarkan prasasti Canggu atau Trowulan yang menjamin semua pelabuhan dibebaskan dari segala pajak, cukai dan pungutan agar semua berdagang dengan mudah di Majapahit. Sebagai hasilnya kemudian banyak para saudagar di luar negeri itu memberikan cendramata yang banyak, memberikan kain sutra, porselen, emas, permata sebagai kemudian tanda persahabatan karena sudah diberi kemudahan dan dibebaskan dari segala cukai dan pajak. Ya, kembali lagi kemudian di antara kita kembali ternyata di Kayangan pada waktu yang sama ketika Arjuna bertapa digonjang-ganjing, diserang oleh raksasa yang bernama raksasa Niwata Kawaca. Nah, para dewa tidak berhasil membunuh raksasa ini. Bisa ya, termasuk Dewa Indra mau kalah, Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Siwa mau kalah. Dan solusinya para dewa ini bermusyawarah harus minta bantuan kepada manusia. Loh, kok bisa? Dewa ini harus minta bantuan kepada manusia. Ini artinya memang manusia itu sebenarnya artinya siapa yang peduli kepada dewa gitu ya. Ternyata Arjuna disuruh minta para dewa untuk membunuh raksasa Niwata Kawaca, sehingga kemudian Arjuna ternyata dengan mudah membunuh raksasa Niwata Kawaca, sehingga para dewa menghadiahkan ya pusaka Pasopati untuk melawan Kurawa serta dua bidadari tercantik ini kemudian dihadiahkan oleh para dewa, yaitu Dewi Supraba dan Dewi Tinotama. Jadi inilah kemudian salah satu falsafah, artinya dalam mencari ilmu, dalam bertapa ini benar-benar harus bisa kuat menahan nafsu amarah, segala nafsu duniawi itu harus kuat, karena pada endingnya suatu saat nanti keinginan ini kalau sudah dilakukan dengan sebaik mungkin akan terkabul. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali dalam sebuah epik ya, Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha sebenarnya di Jawa ini ditulis Empu Kanwa ya pada masa Kadiri. Jadi Empu Kanwa sendiri ini ternyata seorang brahmana yang sakti, yang ilmunya tinggi dan sangat-sangat rendah hati. Karena dalam Manggala kitab Arjuna Wiwaha, yaitu Empu Kanwa itu menulis, sang penulis hanyalah sebutir debu di bawah alas kaki sang Jagat Kirana. Artinya sang penulis seorang ibu yang sakti ini merendahkan diri hanya sebutir debu di bawah alas kaki yang maha kuasa. Jadi sangat luar biasa sekali ini. Nah, itu terbesar juga. Jadi banyak di sana. Jadi
48, ada yang menuntut 68. Jadi berubah-ubah terus. Nggak tahu ini salah satu kemudian pamali ya, atau kemudian cerita-cerita mistis yang masih berkembang di masyarakat kita. Jadi baru seperti ini, dan lain sebagainya ini memang di pedalaman hutan ini yang dekat dengan area yang banyak sekali mengandung artefak-artefak kuno, jejak perkampungan kuno kerajaan Majapahit. Jadi di sini memang banyak hal dalam kemudian keindahan alam, oksigen bumi yang tinggi, dan kejayaan Nusantara di masa lalu, serta kemudian nilai-nilai kearifan lokal ya, lokal jenius yang ada dan terus kita pelajari. Pertama seperti apa sih kehidupan sosial, kemudian ekonomi, kehidupan yang ada di kerajaan Majapahit pada masa lalu, selain kemudian falsafah Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Nusantara, ya tokoh-tokoh yang terbaik seperti Mahapati Gajah Mada atau Rakyat Kumada atau Wati Indah, Hayam Wuruk, ya begitu juga Brengku Mapel, Poikar, ya termasuk kemudian sang Ibu Suri Gayatri Rajapatni. Ini salah satu juga nenek tua yang berada di balik kesuksesan kerajaan Majapahit. Sang sang nenek Gayatri Rajapatni, nenek dari Hayam Wuruk ini merupakan istri termuda dari Sang Ramawijaya atau Nararya Sang Ramawijaya ya, atau Dia Wijaya yang dikenal dengan Raden Wijaya. Jadi Gayatri Rajapatni ini adalah anak termuda dari Prabu Kertanegara yang pernah melukai Mengki dan mengusirnya karena memang Singosari benar-benar tidak sudi tunduk di bawah kekuasaan Mongol. Ini sebagai harga diri yang patut kita banggakan, sebagai sebuah rasa nasionalis ya yang tinggi serta patriotis akan kemudian kebesaran Nusantara ini dalam sejarah emasnya. Semoga bermanfaat.